Kawafisus suyuf fil madahibil mu'asyirah, membuka tabir-tabir kebohongan yang mengaku madhab modernisasi. Di sini semuanya ada. Asalibul wasil fikri lil amali islahi, ini karangan 3 orang dosen di Madinah, bukan karangan perorangan, 3 dosen. Ustadz dari Kuliatus Syariah, Ustadz dari Kuliatus Dakwah Usuluddin di Madinah. 3 doktor yang mengarang kitab ini. Judulnya Asalibul wasil fikri lil amali islami, sistem penyerbuan berfikir terhadap dunia Islam, bagaimana mengacaukan pikiran Islam. Ya termasuk kemarin yang ditanyakan oleh Kiai Fahruddin ini, dalam rangka mengacau pikiran Islam, dibikin perpecahan. Orientalis dalam kitab ini disebutkan bahwa tujuan Yahudi Zionis cuma 2. 1, ghursus sukuk fi qulubil mu'minin. Ghursus sukuk fi qulubil mu'minin, tanamkan kebingungan umat Islam terhadap ajaran Islam. Yang kedua, at-tafriq bainal muslimin, bikin umat Islam berpecah belah. Jangan sampai umat Islam bersatu. Bersatunya ulama dan habaib ini yang merupakan kekuatan Islam di Indonesia. Mereka tahu selama para ulama bersama dengan para habaib membina umat, maka ini merupakan suatu kekuatan yang tidak bisa dirobohkan oleh siapapun saja. Maka robohkanlah ulama dengan habaib, hancurkan ulama dengan habaib untuk menghancurkan Islam. Yang memutuskan dengan ketetapan, saya menetapkan bahwa Ba'alwi daripada Dzurriyyatur Rasul nggak ada, ulama manapun tidak ada. Mengapa tidak ada? Karena sudah terang. Kiai Mawud, tolong berikan pada saya siapa profesor ahli astronomi yang menetapkan yang rambutnya panjang. Saya pegang pangkalnya, saya bakar ujung rambutnya, bulu anjurnya api membara, tapi dia tidak menjerit. Mengapa? Di rambut tidak ada saraf. Hah? Pernah Kiai potong rambut jerit-jerit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para habaib yang saya muliakan, wabil khusus dari pimpinan Robitoh Al-Mukarram Al-Habib Muhsin dan para habaib yang lainnya, para alim ulama yang saya muliakan, Al-Mukarram Kiai Maulana Kamal, Al-Mukarram Kiai Asli, Al-Mukarram Kiai Mahfud, dan seluruh ulama-ulama yang lain yang tidak saya sebut satu persatu dengan tidak mengurangi khidmat saya. Juga wabil khusus kepada Bapak Pembina Pencetus pendiri daripada FUHAP ini, Al-Mukarram Bapak Haji Nuri, yang betul-betul datang pada hari ini. Beliaulah sebagai pendiri pencetus daripada wujudnya FUHAP ini. Dalam pengajian ini saya katakan kepada Kiai Lutfi, kalau untuk ngaji Fathul Qorib, Fathul Mu'in nggak usah kepada saya. Kalau untuk mengaji Riyadhus Shalihin nggak perlu saya. Saya akan mengadakan pengajian yang kira-kira kitab ini tidak tersentuh oleh kiai-kiai. Dan barangkali kiai kitabnya juga nggak punya. Itu yang saya maksud. Kalau mau ngaji Fathul Mu'in ada Kiai Asli, mau ngaji apa lagi? Cukup ulama yang ada ini. Tapi saya ingin mengaji
Yang bisa saya yakini kalau kiai-kiai nggak punya kitab ini. Contohnya Mafhumu Tajdiddin, pembaruan agama menurut versi Islam, dan pembaruan agama menurut versi Barat. Ada dua versi pembaruan ini, sehingga di sini pendapat-pendapat seperti almarhum Nurholis Mahdid, CS dan lain-lainnya semua akan dibongkar dalam buku ini, yang insya Allah kiai-kiai kagak punya. Ya. Maka saya ajak ngaji yang kiai kagak punya. Yang kedua, pasti kiai nggak punya. Biar kiai asli pasti kagak punya. Namanya Asalibul Ghaslil Fikri lil Alamil Islami, sistem penyerbuan berpikir terhadap dunia Islam. Bagaimana mengacaukan pikiran umat Islam. Nah, ini ngaji sama saya. Kalau ngaji Fathul Mu'in ada kayak Maulana Kamal, nggak usah undang saya. Mau ngaji apa saudara? Fathul Qorib, Fathul Mu'in, ya ada kiai-kiai di samping saya ini. Nah, kalau ini insya Allah Kiai Mahfud juga nggak punya. Nah, ya mau fotokopi, masih mau fotokopinya itu. Ya. Yang saya pastikan lagi tidak punya. Yang saya pastikan tidak punya. Ajnihatil makrib talat wa huwa fiha at-tafsir wal istiqrar wal istimar. Tiga sayap penipuan terhadap dunia Islam. Pertama, misionaris. Yang kedua, orientalis. Yang ketiga, kolonialis. Insya Allah nggak punya juga. Insya Allah nggak punya juga. Kitab ini namanya Kawafisus Zuyuf fil Madahilil Fikriyah Al-Mu'asyirah, membuka kebohongan-kebohongan dalam madhab cara berpikir modern, yang menyamakan dananya berpikir modern. Saya buka nanti, sudah lihat aja yang pasti nggak punya. Kali yang saudara punya nggak saya bawa ke sini. Misalnya Riyadhus Shalihin, Tafsir Jalalain, itu sudah punya semuanya. Yang saya bawa ke sini ini yang saya perhitungkan saudara tidak punya. Lalu saya berpikir, orang yang menyembunyikan ilmu itu nanti di akhirat akan diadab oleh Allah. Saya tidak mau menyembunyikan ilmu saya. Kalau saya yang tahu tidak dibuka kepada umum, saya dosa besar itu. Ilmu yang ada di pada saya ini tidak saya buka. Ini saya menjadi dosa besar. Maka itu saya ajak pengajian ini, nanti yang saya buka langsung Mafhum Tajdiddin. Mafhum Tajdiddin, pemahaman tentang pembaharuan agama. Di sini ada dua versi. Pertama tentu versi Islam, pembaharuan menurut agama Islam. Di sumbernya memang dari Islam pembaharuan ini. Nanti saya jelaskan versi Islamnya. Lalu yang kedua, pembaharuan agama menurut versi Barat yang sangat merusak. Yang ini dibawa loh cendikiawan-cendikiawan Muslim yang ngajinya di Amerika, lalu dibawa ke Indonesia seolah-olah pendapat dia. Nanti kita bongkar lewat kitab ini. Nah itulah sebagai mukaddimahnya. Sekarang kitabnya belum dibagi, nah, bisa saya bawa, nanti adalah sebagai mukaddimahnya. Saya akan memperkenalkan makhluk yang namanya liberalisme. Mengapa makhluk ini lahir?
Dan apa tujuannya makhluk ini lahir? Ya, nanti aja jadi. Nanti aja. Karena tidak cukup semua. Jadi saya akan menjelaskan yang namanya makhluk liberalisme ini. Mengapa ini lahir? Dan apa sebabnya lahir? Dan apa tujuan kelahiran ini? Liberalisme ini berasal daripada bahasa Inggris, liberal, kebebasan. Lalu masuklah ke Indonesia ini liberalisme, kebebasan dari segala macam ikatan. Lahirlah faham yang namanya liberalisme, kebebasan dari segala macam ikatan. Dari mana makhluk ini lahir? Nah, ini perlu kita baca. Dan mengapa makhluk ini lahir? Liberalisme ini lahir diakibatkan karena traumanya bangsa-bangsa barat terhadap agama mereka. Kita tidak pernah trauma dengan agama Islam. Mereka trauma. Trauma pertama dari segi sejarah gereja. Sejarah gereja ini kita baca di barat bagaimana sejarahnya. Saya tidak bercerita gereja sekarang. Yang saya cerita ini gereja 1500 tahun yang lalu yang saya ceritakan. Ketika mereka pada abad pertengahan ini, tahun 392 Masehi, itu Imperium Romawi Barat mengumumkan dan mendekretkan bahwa gereja merupakan state religion, agama negara. Tentu saja kalau menjadi agama negara tumbuh subur karena dibantu oleh negara. Itu pada tahun 392 Masehi. Jadi berarti dari sekarang itu 900 tahun yang lalu. Yang saya ceritakan bukan gereja sekarang. Ketika Imperium Romawi menyatakan bahwa agama Kristen merupakan agama negara, bahasa Inggrisnya state religion, subur, makmur, karena semua fasilitas diperoleh, sehingga pengaruh gereja di Eropa itu luar biasa karena didukung oleh kerajaan Romawi Barat. Pada tahun 476 Masehi hancur kerajaan Romawi Barat ini, sehingga pada waktu itu yang menguasai lembaga yang menguasai Eropa adalah gereja, sehingga pengaruh gereja luar biasa. Pada tahun 476 setelah hancurnya kerajaan Romawi Barat, maka satu-satunya lembaga di Eropa itu adalah gereja, menjadi panutan masyarakat, sehingga pada waktu itu gereja mempunyai kekuasaan yang luar biasa. Tidak hanya menguasai agama, juga gereja menguasai ekonomi dan gereja menguasai politik. Nah, ini barangkali yang kiai-kiai nggak sempat membaca. Jadi kalau kiai nggak membaca ini juga saya memaklumi, karena kiai itu 12 jam, 24 jam jadi kebutuhan masyarakat di kampung. Kiai Baruruddin ini menjadi kebutuhan masyarakat itu 24 jam. Orang mau cari mantu datang sama kiai, orang mau bangun rumah datang sama kiai, meresmikan rumah datang sama kiai, istrinya lahir 7 bulan akikah cari kiai. Itu kiai itu menjadi kebutuhan harian, bukan hanya untuk bertanya hukum,
Daging babi hukumnya kan tidak. Jadi kebutuhan. Sakit ke dokter kemana-mana tidak sembuh. Akhirnya datang sama kiai, minta Fatihah. Mau jual rumah kagak laku-laku, datang sama kiai asli, minta Fatihah. Setelah laku lupa sama kiai asli. Itu biasa, sudah nggak usah. Sampai mati pun perlu kiai. Jadi kiai ini merupakan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Paling sibuk itu kiai. Jadi mungkin tidak sempatlah menjangkau kitab-kitab ini. Alhamdulillah saya yang dipanjangkan umur. Barangkali yang paling tua itu saya, Habib Muhsin di sini. Habib Muhsin berapa umurnya? 70. Masih muda itu. Kalau dibanding saya, Al-Mukarram Ananda Maula Kamal itu dulu pernah saya ajar. Masih, mungkin beliau tahu itu, masih muda saya ajar dia, masih seger-seger, sekitar umur 13 sampai umur 18 lah. Masih ingat saya. Alhamdulillah sekarang umur saya kalau tahun Hijriah sudah 86 tahun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Doa saya tidak ada, doa saya ini Allahumma tawil umri ma dumtu nafi'an lidinika walil muslimin. Itu aja saya. Sudah nggak berdoa panjang-panjang, sudah nggak berdoa jadi menteri, sudah terlambat. Sudah nggak ada lagi. Depannya saya sudah ada. Depan saya cuma kuburan. Satu di depan saya itu kuburan. Sudah nggak, kalau dulu barangkali ingin jadi menteri, ingin jadi ini, ingin jadi jenderal barangkali. Sekarang sudah ada. Allahumma tawil umri ma dumtu nafi'an lidinika walil muslimin. Itu aja sudah. Nah, saya baca buku-buku ini, sejarah ini. Jadi setelah Imperium Romawi hancur, satu-satunya lembaga yang menjadi referensi bangsa Eropa, gereja. Sehingga gereja mempunyai kekuasaan yang luar biasa. Tidak hanya di bidang agama, di bidang ekonomi, di bidang politik, dikuasai oleh gereja pada waktu itu. Sehingga pada tahun 500 Masehi, seorang kardinal bernama Gregorius mendirikan lembaga kepausan. Kardinal-kardinal se-Eropa dikumpulkan, kemudian dipilih satu kardinal untuk diangkat sebagai Paus Paulus, wakil Tuhan di permukaan bumi ini. Jadi wakil Tuhan itu, Paus Paulus itu dipilih oleh kardinal, bukan oleh Tuhan Bapa, bukan oleh Tuhan Anak. Yang memilih kardinal-kardinal itu, kemudian dilantik oleh kardinal itu. Setelah dilantik, dinobatkan di gereja Roma sebagai Paus Paulus, wakil Tuhan di permukaan bumi, dan dia dinyatakan maksum. Tidak ada dosa bagi Paus Paulus itu. Dan perkataan Paus Paulus itu perkataan Tuhan yang harus diikuti oleh semua gereja sedunia. Itu berdirinya tahun 500 Masehi. Yang memprakarsai adalah seorang kardinal yang bernama Gregorius. Kekuasaan yang luar biasa itu akan melahirkan sifat diktator, sehingga gereja waktu itu tidak hanya menguasai di bidang agama, juga menguasai di bidang ekonomi, menguasai di bidang politik. Dan barang siapa yang berbeda paham dengan gereja, itu dinyatakan kafir. Bahasa Inggrisnya heretic. Siapapun saja,
bertentangan dengan gereja, baik di bidang agama, di bidang ekonomi, di bidang ilmu pengetahuan, di bidang politik, asal bertentangan dengan gereja, hukumnya kafir, bahasa Inggrisnya heretik, dan wajib dihukum mati. Ini sejarah gereja. Di antara seorang ahli ilmu pengetahuan, ahli ilmu perbintangan bernama Bruno, waktu itu gereja berkeyakinan bahwa semua planet-planet yang berputar di angkasa ini mengitari mahkotanya Paus Paulus yang ada di Roma. Keyakinan mereka itu. Jadi bintang, bulan, semuanya berputar ini mengitari mahkotanya Paus Paulus yang ada di Roma. Itu keyakinan gereja. Ya sudah, keyakinan itu kita salahnya, namanya keyakinan. Nah, sehingga Bruno ini ahli astronomi, karena bertentangan dengan gereja, dia tidak menyatakan bahwa planet ini berputar di angkasa mengitari mahkotanya Paus Paulus. Tidak. Bulan berputar mengitari bumi, bumi dan bulan berputar mengitari matahari, dan matahari dengan anak buahnya, keluarganya berputar di angkasa, tidak memutar, tidak mengitari mahkotanya Paus Paulus. Karena Bruno ini tidak mau menarik ilmunya, maka dijatuhi hukuman mati. Gereja pada waktu itu mempunyai satu lembaga namanya inkuisisi. Kalau kita di Indonesia rumah pemasyarakatan, penjara. Nah, inkuisisi ini memelihara harimau. Barang siapa yang mau dieksekusi, ada 3 cara pada zaman itu. Pertama, dibakar hidup-hidup. Yang namanya Bruno, orang ahli astronomi, itu dibakar hidup-hidup, disaksikan oleh orang ramai. Timbullah rasa takut dan trauma. Nah, saya baca sejarah barat itu, mengapa lalu lahir liberal ini, makhluk ini. Kalau tidak dibakar, digergaji. Orang itu digergaji di depan umum. Saya punya gambar gergajinya. Dan bagaimana orang ketika mau digergaji, saya punya gambarnya. Gergajinya itu dibelah 2 dari pahanya sampai kepalanya. Masyarakat menyaksikan, yang menyaksikan itu menjerit-jerit karena trauma. Yang ketiga, harimau dipelihara. Kalau ada orang mau dieksekusi hukuman mati, harimau itu tidak dikasih makan 2-3 hari. Orang yang mau dihukum mati langsung dilempar ke harimau ini. Tentu dirobek-robek oleh harimau ini. Dimakan dagingnya, disaksikan oleh orang ramai. Ini sejarah gereja sekitar tahun 500 Masehi. Sehingga oleh orang barat sendiri zaman itu disebut zaman kegelapan, the dark age, bahasa Inggrisnya ini, bahasa Depoknya, the dark age, abad ke-8. Karena kejamnya gereja yang luar biasa. Jadi gereja sekarang tidak usah tersinggung dengan saya. Yang saya citrakan gereja 1000 tahun yang lalu. Dan ini secara fakta, wajah peradaban barat. Bagaimana peradaban barat ketika itu? Saya ikuti, saya baca buku-bukunya. Ya tentu di samping baca Riyadhus Shalihin, di samping baca kitab-kitab yang lain, tapi saya juga memfokuskan pada sejarah Eropa itu. Mengapa makhluk ini lahir? Liberalisme itu, nama makhluk liberalisme itu mengapa lahir? Dan apa sebabnya lahir? Nah, kita harus tahu. Jangan hanya kita melawan, membantah dengan emosi. Tapi mari kita baca ilmiahnya liberalisme ini, kebebasan ini mengapa lahir. Lah mereka trauma.
Sehingga mereka waktu itu kalau mendengar kata-kata gereja, bulu kuduknya berdiri. Lalu teringat orang yang digergaji, teringat orang yang dimakan oleh macan, teringat orang yang dibakar hidup-hidup. Inilah keadaan Eropa di abad pertengahan. Itu trauma yang pertama. Trauma yang kedua mereka terhadap agamanya itu, sampai detik ini, persoalan kitab sucinya. Mereka trauma. Mereka semuanya tanda tanya. Elit-elit agamanya itu, ulama-ulama mereka, pendeta-pendeta mereka itu tanda tanya. Kitab yang asli kira-kira mana? Yang namanya kitab Babel itu perjanjian lama, itu lebih daripada 500 manuskrip di Eropa sekarang ini. 500 manuskrip tentang Babel. Ya kayak di Indonesia, ya tiap ulama ngarang, tiap ulama ngarang. Bagaimana nggak banyak? Kepada kitab Injilnya mereka trauma. Mengapa Injil ini kok menjadi 5? Menjadi 5. Injil yang diakui oleh gereja sampai sekarang, 1 Injil Matius yang ditulis oleh orang yang bernama Matius. Injil Markos yang ditulis oleh orang yang bernama Markos. Injil Lukas ditulis oleh orang yang bernama Lukas. Lalu Injil Yahya yang ditulis oleh orang yang bernama Yahya. Redaksinya berbeda kitab ini. Elit-elit mereka, pendeta-pendeta mereka bertanya, mana Injil yang asli? Ditambah lagi Injil kelima, Injil yang dilarang oleh gereja dibaca, itu namanya Injil Barnabas. Ditulis oleh orang yang bernama Barnabas. Mengapa Injil itu dilarang? Karena isinya mirip dengan Al-Quran. Saya baca Injil Barnabas itu, Yudas Iskariot, muridnya Nabi Isa yang membelot. Nabi Isa itu dihukum salib itu atas hukuman dari Raja Yahudi. Raja Yahudi mengkriminalisasi. Jadi kriminalisasi itu bukan barang baru. Nabi Isa dikriminalisasi oleh Raja Yahudi. Dia dituduh akan merusak agamanya Nabi Musa. Tuduhan pertama. Tuduhan kedua, dia dituduh akan merusak Baitul Maqdis. Ini kriminalisasi. Jadi kalau sekarang ada kiai atau habaib dikriminalisasi, bukan barang baru. Jangankan habaib, jangankan kiai, Nabi Isa dikriminalisasi, Nabi Yusuf dikriminalisasi. Ini sejarah yang tidak bisa kita hilangkan. Lalu diketok palu, Yesus Kristus harus dihukum mati di tiang salib dalam Injil Barnabas. Tentu Nabi Isa menghindarkan diri untuk tidak disalib. Muridnya Nabi Isa yang bernama Yudas Iskariot datang kepada Raja Yahudi. Kalau Anda ingin tahu di mana Yesus Kristus bersembunyi, berikanlah kepada saya 12 keping emas. Kemudian berilah kepada saya 1 pasukan untuk menangkap dia. Akhirnya oleh Raja Yahudi dikabulkan. Diberikanlah kepada dia 12 keping emas, dikasih bantuan 1 batalion tentara dengan bawa obor menuju tempatnya Nabi Isa bersembunyi. Waktu itu Nabi Isa sedang bersembahyang di kebun, melihat tentara datang ramai-ramai dengan bawa obor. Dia tahu ini pasti akan menangkap saya. Larilah Nabi Isa Yesus Kristus itu ke rumahnya
dalam Injil Barnabas tidak saya robah, saya persis ini. Kalau dirobah saya salah nanti. Begitu masuk ke dalam rumahnya Yesus Kristus, Allah bikin mukjizat. Nabi Isa diangkat oleh Allah melalui jendela sebelah selatan. Ya saya nggak tahu jendelanya itu, cuman dalam kitab itu lewat jendela selatannya mana ini? Sana ya. Ya, lewat jendela sebelah selatan. Begitu Nabi Isa diangkat oleh Allah lewat jendela sebelah selatan, menurut Injil Barnabas, Yudas Iskariot masuk ke rumah itu, menjumpai murid-muridnya Nabi Isa sedang tidur, yang disebut kaum Hawariyun dalam Al-Quran. Mereka sedang tidur, dibangunkan oleh Yudas Iskariot. Bangun, 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 bangun. Begitu mereka bangun, Yudas Iskariot bertanya, mana gurumu, mana gurumu, mana gurumu? Saat itulah Allah bikin mukjizat. Yudas Iskariot mukanya diserupakan dengan Nabi Isa, suaranya diserupakan dengan Nabi Isa. Itu Yudas Iskariot namanya. Begitu tentara masuk, semua Hawariyun berkata, ini guruku, ini guruku. Dialah yang ditangkap. Yudas Iskariot itu yang ditangkap. Kemudian Yudas Iskariot digiring oleh tentara ini, dialah yang disalib. Nabi Isa tidak disalib sesuai dengan Al-Quran. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahu. Yang disalib itu bukan Nabi Isa, orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Itulah Yudas Iskariot. Ditulis dalam Injil Barnabas, dan semua kebohongan ini nanti akan terbuka setelah datang seorang nabi di akhir zaman yang bernama Ahmad. Jadi semua Injil Barnabas mirip dengan Al-Quran. Oleh sebab itu Injil ini nggak boleh dibaca oleh orang gereja sampai sekarang. Yang disahkan cuma 4: Matius, Markus, Lukas, Yahya. Yang Barnabas tidak boleh dibaca. Alhamdulillah, semua kitab itu saya punya di rumah saya dan saya baca walaupun nggak dapat pahala. Ya kalau baca Yasin kan jelas toh pahalanya. Itu apa pahalanya? Tapi bagi saya bukan soal pahala. Pahala juga nggak ada. Tapi supaya saya tahu apa isinya ilmu ini. Ternyata jelas itu. Yudas Iskariot dalam Injil Barnabas, nanti segala kebohongan ini akan terbongkar dengan datangnya Nabi akhir zaman bernama Ahmad. Jelas dalam kitab suci itu. Nah, saya punya, malah saya Kiai Mahfud, Injil bahasa Arabnya saya punya, Injil Matius bahasa Arab saya punya, Injil Markus bahasa Arab saya punya, Injil Yahya bahasa Arab saya punya, Injil Barnabas yang bahasa Arab saya punya. Nanti tolong ke rumah saya kasih. Tapi kasihnya tukangnya tukang fotokopi. Kalau ada apa-apa fotokopi, tapi masih bagus mau fotokopi itu. Nah, ini sejarahnya gereja ini. Sehingga mereka trauma dengan kitab sucinya itu. Di atas mereka sampai detik ini sebenarnya para pendeta masih tanda tanya, mana yang ahli. Cuman mereka itu keraguan mereka ditutup, ke bawah dijadikan doktrin. Jadi mereka itu merasa kok kitab sucinya itu macam-macam, padahal Allah pasti menurunkan satu. Timbullah mereka itu keraguan-raguan dengan kitab sucinya. Orang Perancis baca Injil tidak sama dengan orang Jerman baca Injil. Orang Amerika baca Injil tidak sama dengan orang Pakistan baca Injil. Tidak ada yang sama sedunia ini. Orang Jepang baca Injil
Tidak sama dengan orang Indonesia baca Injil. Malah orang Batak baca Injil tidak sama dengan orang Sunda baca Injil. Tapi kalau umat Islam, orang Jepang baca Yasin sama dengan orang Depok baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Orang Amerika baca Yasin, ya Yasin itu. Orang Belanda baca Yasin, ya Yasin itu. Orang Belanda baca Quran, orang Amerika baca Quran, orang Indonesia baca Quran, orang Depok baca Quran, sama Qurannya satu, Al-Quranul Karim. Tapi mereka baca Injil, tidak ada yang sama di dunia ini, masing-masing Injilnya. Karena yang ada semua itu Injil terjemahan, lain dengan Al-Quran. Al-Quran walaupun diterjemahkan kepada bahasa Indonesia, Al-Qurannya tetap ada. Diterjemahkan pada bahasa Inggris, Qurannya tetap ada. Diterjemahkan bahasa Cina, saya punya Quran terjemahannya bahasa Cina. Qurannya ada di sampingnya, walaupun di sini ada tulisan Cinanya. Tapi kalau Injil, tidak ada yang pegang aslinya di dunia ini. Di Indonesia ya Injil bahasa Indonesia. Di Jepang ya Injil bahasa Jepang. Aslinya kagak tahu orang Jepang. Tidak ada aslinya, ini aslinya, ini bahasa Jepangnya nggak ada. Nah, sehingga mereka itu trauma kepada kitab sucinya ini. Mana kitab suci yang asli? Yang kita percaya kepada Injil, maaf, bukan Injil yang ada di depan kita. Kalau sudah percaya bahwa Injil yang ada ini, saudara musyrik. Yang kita percaya ini, kita percaya kitab Injil. Injil yang mana yang kita percaya? Injil yang firman Allah yang Allah berikan kepada Nabi Isa, dan di dalamnya tidak ada perkataan Nabi Isa dan tidak ada perkataan pendeta-pendeta pada zamannya. Itu Injil. Gimana ya? Kita percaya kepada Bible Taurat, bukan Taurat yang sekarang ada di depan kita itu. Itu bukan kitab suci menurut kita. Yang kita percaya kitab Taurat yang asli. Mana yang asli? Kita tunjukkan. Yang asli itu firman Allah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa, dan di dalam kitab itu tidak ada perkataan Nabi Musa, tidak ada perkataan pendeta-pendeta pada zamannya. Yang ada firman Allah, Allah berikan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada umatnya. Itu kita percaya. Kalau itu kitab suci. Yang sekarang semuanya tidak ada, yang asli semuanya tidak ada. Mengapa tidak ada? Karena memang oleh Allah diangkat. Seandainya tidak diangkat oleh Allah, mesti ada sisa-sisanya itu. Karena Allah angkat. Mengapa oleh Allah diangkat? Menurut ajaran Islam, karena akan Allah ganti dengan kitab suci Al-Quran yang sempurna. Itu sudah dua trauma dia. Trauma sejarahnya, lalu trauma dengan kitab suci. Yang ketiga, mereka trauma dengan sosoknya Yesus Kristus. Sampai saya bicara ini, di kalangan elit mereka tetap ragu-ragu terhadap sosoknya Nabi Isa itu. Yesus Kristus apa manusia, apa anak Tuhan, apa Tuhan? Mereka sekarang sedang ragu-ragu kok. Cuman bedanya, mereka yang di atas ragu-ragu itu tidak diturunkan ke bawah. Lalu ke bawah berbentuk doktrin. Tidak usah dipertanyakan tentang Nabi Isa itu, percaya saja. Sehingga seorang ahli teologi Belanda bernama Profesor Dr. Grunen, dia menyatakan, kita sudah lelah, kita sudah letih membahas Yesus Kristus itu dan tidak selesai-selesai. Oleh sebab itu,
Kata guru Nen ini, Yesus Kristus gak usah dimusyawarahkan, gak usah dibahas, dipercaya saja menurut perasaan, jangan pakai akal. Nah, ini perkataan Profesor Dr. Grunen. Insya Allah Ki Asli gak baca ini, maka saya ajak ngaji bersama saya yang saya tahu. Kalau ngaji ya insya Allah beliau bisa. Kalau ini mungkin juga Kiai Fahruddin belum baca, mungkin bertanya kok sempat-sempatnya Pak Kiai baca buku-buku. Ya saya sempatkan dan bukunya ada di rumah semuanya. Saya bertanggung jawab. Trauma pertama, sejarah kekejaman gereja waktu itu dalam menjalankan hukuman mati. Ingat, hukuman mati yang gereja laksanakan: 1, dibakar hidup-hidup; 2, digergaji; 3, diumpankan ke harimau. Gereja dulu, bukan gereja sekarang. Jadi saya ceritain gereja 1500 tahun yang lalu. 1500 tahun yang lalu ini keadaan gereja, dan diakui oleh dunia barat. Trauma kedua kitab suci, trauma ketiga sosoknya Yesus Kristus. Maka itu sekarang bagi dia, ini yang ahli teologi Kristen Belanda ini bernama Profesor Dr. Grunen. Kami sudah payah, sudah letih membahas Yesus Kristus itu nggak selesai-selesai. Kata dia, karena akal kita tidak sampai. Sudahlah, Yesus Kristus percayai saja dengan perasaan, dengan iman, jangan dengan akal. Jelas. 3 trauma. Trauma yang terakhir sekitar tahun 500-an itu, gereja mengeluarkan surat pengampunan dosa. Jadi kalau orang berdosa datang ke gereja, setelah ngaku dosa selesai, beli surat, namanya surat pengampunan dosa. Kalau sudah beli surat pengampunan dosa, sudah dapat sertifikat masuk surga. Mereka trauma. Mengapa trauma? Kok yang mengampuni dosa ke orang gereja kawan saya? Kan dia kenal pada orang gereja yang ada itu. Mungkin kawannya kebetulan sekarang mempunyai kedudukan di gereja. Kayak saya punya kawan di Jawa Timur yang bukan kiai, mereka petani tapi dulu pesantrennya bersama saya. Loh, kok yang mengampuni dosa kok orang gereja, kok bukan Tuhan Bapa, kok bukan Tuhan Anak, kok kawan saya di gereja yang mengirimkan surat pengampunan yang menandatangani kalau dosanya diampuni. Sebagian mereka trauma lagi, sehingga waktu itu timbullah 2 kelompok. Satu kelompok radikal yang berani melawan gereja Vatikan. Dia katakan bahwa gereja Vatikan itu lawannya Yesus Kristus, bukan pengikutnya Yesus Kristus, musuhnya Yesus Kristus. Paulus itu radikal. Yang radikal itu dipimpin oleh orang namanya Martin Luther. Martin Luther ketika berontak melawan kepada Vatikan, diancam hukuman mati. Dia lari ke Jerman. Alhamdulillah di Jerman dia dilindungi oleh penguasa Jerman. Begitu dilindungi, dia berkembang, akhirnya Martin Luther mendirikan agama baru. Itulah namanya Kristen Protestan. Ahli saya tentang kekristenannya, walaupun saya Islam. Nah, Martin Luther lalu mendirikan agama baru, namanya agama Kristen Protestan.
terpecahlah waktu itu gereja jadi dua, gereja Katolik dan gereja Protestan. Yang dua orang tuh saling bantai-membantai, saling bunuh-membunuh antara dua Kristen ini. Pada tahun 570, kota Paris menjadi kota banjir darah. Tidak kurang 10.000 daripada golongan Protestan yang dibantai oleh Katolik itu. Kota Paris banjir darah tahun 570. Nah, lalu sekarang yang tidak berani berontak tapi trauma, lalu dia ingin membebaskan diri dari agama. Agama dianggap membelenggu, agama dianggap membatasi kehidupan manusia. Maka akhirnya dia ingin bebas daripada agama ini. Karena dia ingin bebas dari agama ini, lahirlah makhluk yang namanya liberalisme. Jadi dari mana lahirnya makhluk ini? Dari akibat traumanya bangsa Eropa kepada agamanya, lahir makhluk ini. Lalu makhluk ini lahir, apa tujuannya? Subhanallah, seorang tokoh liberalisme bernama Humphrey Cox di Amerika Serikat, dia terang-terangan menyatakan liberalisme ini tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Bahaya ini, sangat berbahaya. Jadi liberalisme ini menurut Humphrey Cox, tokoh liberalisme ini apa tujuannya? Tujuan liberalisme ini tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama, karena agama dianggap membelenggu, membatasi kebebasan. Subuh wajib bangun, duhur wajib sholat, minuman keras tidak boleh, berjudi tidak boleh, berzina tidak boleh, main perempuan tidak boleh, nipu orang tidak boleh. Ini membatasi kebebasan manusia. Manusia tidak punya kebebasan. Subuh nggak bisa tidur, harus bangun sholat subuh. Bulan Ramadan harus puasa Ramadan. Maka liberalisme ini tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Berarti liberalisme tujuannya untuk membinatangkan bangsa Indonesia. Persilakan baca bukunya. Mau menuntut saya persilakan, bukunya saya punya. Ini tujuan liberalismenya. Maka saya katakan, kalau kita terpaksa menerima liberalisme, baik. Tapi saya katakan, liberalisme di Indonesia tidak bisa disamakan dengan liberalisme di Eropa. Liberalisme di Indonesia tidak bisa disamakan dengan liberalisme di Amerika. Liberalisme di Indonesia harus dibatasi dengan agama. Liberalisme di Indonesia harus dibatasi dengan Pancasila. Liberalisme di Indonesia harus dibatasi dengan Undang-Undang Dasar 45. Liberalisme yang tidak dibatasi dengan agama, liberalisme yang tidak dibatasi dengan Undang-Undang Dasar 45, liberalisme yang tidak dibatasi dengan Pancasila, berarti liberalisme dalam rangka membinatangkan bangsa Indonesia. Jelas? Ilmiah saya membahas ini, bukan emosi saja. Emosinya ada, ya namanya manusia, emosi setiap orang mesti punya, semangat ini mesti punya. Nah, inilah sangat berbahaya liberalisme ini, membebaskan manusia dari asuhan agama. Bagaimana tidak berbahaya? Sehingga sekarang gereja di Eropa menjadi korban liberalisme. Ajaran gereja semuanya sudah tidak ditaati oleh mereka.
kawin sejenis diresmikan oleh pemerintah. Inilah korban gereja. Pada di gereja yang namanya homoseks tetap tuh ke suatu kejahatan, baik di kata perjanjian lama, baik dalam kitab perjanjian baru, bahwa homoseks itu adalah dosa besar. Akibat mereka menerima liberalisme, maka homoseks termasuk hak asasi manusia. Apa Indonesia akan ke situ? Usaha ke situ sudah ada, Habib. Kawin sejenis supaya diresmikan oleh bangsa Indonesia. Dari mana ini? Dari barat. Sehingga banyak di antara pastor-pastor itu yang homoseks. Ini bukan saya baca dalam bukunya. Jadi ajaran gereja sering ditinggal, tinggal tulisan. Berzina di Eropa bukan kejahatan, Habib. Berzina itu bukan pidana, hak asasi manusia. Seorang wanita selingkuh dengan suami orang lain, dengan suami tetangga, suaminya tidak terima ketika istrinya selingkuh dengan tetangga, akhirnya mengadukan kepada pengadilan. Di depan pengadilan, si perempuan berkata, saya senang dengan dia dan dia senang dengan saya mau dengan dia dan dia mau dengan saya, tanpa ada paksaan, saya mau sama mau, ketok palu, bebas. Indonesia arahnya mau dikesitukan, mau dibinatangkan. Maka kami para ulama harus tampil. Kalau liberalisme tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama, liberalisme semacam ini bertentangan dengan Pancasila. Karena Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa agama. Lalu kita lawan dengan ilmiah. Nah, inilah liberalisme. Paham ini? Sebentar, ada pertanyaan, persilakan. Saya kasih 5 menit. Ya. Apa ya? Maka untuk menghancurkan Indonesia ini, terima dulu liberalisme. Dengan diterimanya liberalisme, pikiran apapun saja bebas. Orang mau berpikiran apa saja bebas, asal tidak mukul orang. Mau berpendapat apapun saja bebas. Maka inilah sekarang pendapat-pendapat segala macam di Jawa Timur, di ini bebas. Itulah akibat liberalisme. Semua orang bebas berbicara, semua orang bebas untuk menyatakan perasaannya, termasuk barangkali dalam soal nasab ini. Kalau saya ini nggak pusing-pusing dengan nasab itu, saya tidak pernah memikirkan nasab orang. Yang saya pikirkan nasib saya di dunia dan di akhirat. Apa? Ini mancing-mancing saya. Sudah, nggak usah bantah dengan Imaduddin. Bantah sudah itu tidak ada gunanya. Dia sudah bikin kesimpulan kok. Ulama sedunia mau mengatakan Ba'alawi itu Duriyah Rasul, saya tetap menolak. Dan mengapa bermusyawarah? Goblok yang bermusyawarah itu. Biarkan aja udah. Saya kalau menjawab dia itu tidak sulit. Saya sebagai orang awam, saya percaya kepada Kiai Imad, tapi saya lebih percaya kepada Imam Nawawi Banten, baik dari segi ilmunya mau dari segi akhlaknya. Saya percaya kepada Kiai Imad, tapi saya lebih percaya kepada Syekh Yasin Padang. Saya percaya kepada Kiai Imad, tapi saya lebih percaya kepada Mufti Mesir Ali Jum'ah. Saya percaya kepada Kiai Imad,
Tapi saya percaya pada Syekh Murtado Az-Zabidi yang mensarahkan kitab Ihya Ulumuddin. Saya percaya kepada Imaduddin, tapi saya lebih percaya kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sebagai seorang fuqaha. Saya percaya kepada Imaduddin, tapi saya lebih percaya sama Kyai Holil Bangkalan. Saya lebih percaya kepada Kyai Hasyim Asy'ari. Saya lebih percaya Kyai Khotib Al-Minangkabawi. Mereka ulama-ulama internasional ngajinya kepada Ba'alawi di Masjidil Haram. Selesai tak? Mau bantah apa? Ilmunya saya lebih percaya sebagai Hasyim Asy'ari dengan ilmunya Kyai Imaduddin. Saya lebih percaya pada ilmunya Syekh Yasin Padang. Saya lebih percaya pada ilmunya Sayyid Muhammad Al-Maliki di Mekah. Dia ulama internasional. Dia menyatakan saya punya sanad dengan Ba'alawi. Punya sanad itu punya guru. Sanad itu guru. Kalau dalam istilah ilmu, saya punya sanad dengan Kyai Subran Ma'mun misalnya. Saya punya sanad dengan para habaib. Iya, Habib Ali bin Husain Bungur itu guru saya. 2 tahun saya baca Bukhari dengan dia. Guru saya punya sanad. Sayyid Nur Maliki saya punya sanad. Maka alhamdulillah, barangkali saya di antara sekian ulama yang mendapat langsung ijazah Sayyid Muhammad Maliki. Dia berkata kepada saya, "Syekh Sukron, ajastu laka jami'a mu'allafati wa jami'a adhkari." Semua kitab-kitab dia yang dia susun dan zikir-zikir dia yang dia susun, saya mendapat ijazah mutlak daripada beliau. Guru saya Sayyid Muhammad Al-Maliki masih berguru kepada Ba'alawi. Ya, kalau dia mengatakan tidak ada yang langsung mengithbat, ya begitu ya kata-kata dia, tidak ada yang langsung mengithbat. Athbata yuthbitu ithbatan, menetapkan dengan SK. Tidak ada, memang tidak ada yang memutuskan dengan ketetapan saya menetapkan bahwa Ba'alawi daripada dzurriyyah Rasul. Tidak ada. Ulama manapun tidak ada. Mengapa tidak ada? Karena sudah terang. Kyai Mahfud, tolong berikan pada saya siapa profesor-profesor ahli astronomi yang menetapkan bahwa matahari itu panas. Berikan kepada saya. Mana SK-nya dan ketetapannya? Ada yang menetapkan kalau matahari itu panas? Yang menetapkan goblok. Mengapa? Sudah sufroh wastifadoh. Matahari panas itu sudah dirasa oleh orang. Gak usah pakai ketetapan lagi. Mengapa harus pakai ketetapan? Saya Sukron Ma'mun menetapkan bahwa matahari itu panas. Sukron Ma'munnya yang buta, yang tidak punya urat saraf. Orang yang punya saraf, punya mata, nggak usah menetapkan. Ada SK-nya dari ilmu perbintangan yang menetapkan bahwa matahari itu panas. Tidak ada. Mengapa tidak ada? Ya sudah sufrah wastifadoh. Tidak perlu lagi keputusan matahari panas kecuali orang buta dan tidak punya saraf. Ya kan? Kalau yang punya saraf, tapi orang yang tidak punya saraf itu nggak bisa merasakan apa-apa. Api itu tidak panas bagi orang yang tidak punya saraf. Siapa bilang api panas? Tidak. Silakan. Kyai Mahfud, datangkan perempuan yang rambutnya panjang. Saya pegang pangkalnya, saya bakar ujung rambutnya. Urungan jodnya api membara, tapi dia tidak menjerit. Mengapa? Di rambut tidak ada saraf. Hah? Pernah Kiai potong rambut jerit-jerit? Hah? Iya, kalau ada saraf nggak bakal dengan perempuan. Sudah nggak punya saraf. Nah iya, lah itu. Pernahkah Habib dipotong kukunya jerit-jerit? Tidak.
Pisau tidak menyakitkan, kecuali kalau kukunya punya saraf. Nah, maka ketika operasi oleh dokter, sementara saraf tidak difungsikan, sehingga perempuan yang sesar 20 cm dibelah perutnya, si perempuan nggak menjerit karena sarafnya tidak difungsikan. Jadi kalau matahari itu panas, semua sudah tahu, nggak usah pakai SK, kasih tahu sama kayak Imat itu. Nggak usah, kecuali orang yang nggak punya saraf atau buta, nggak lihat matahari dan tidak punya saraf. Dia jam 1 siang berada di tengah padang pasir, tidak punya saraf, dingin. Lemari kita pelajari ilmiahnya. Ini mancing-mancing saya dia itu. Jadi, tapi jadi jelas kan ya? Jadi jelas ya. Jadi nggak usah pakai kitab, nggak usah pakai ini. Lah dia sudah bilang, saya tidak percaya kepada kitab kalau tidak satu zaman. Subhanallah. Kitab yang belakangan lebih sempurna daripada kitab yang duluan. Saya punya bermacam-macam fikih, tidak mengurangi fikih-fikih yang lama. Kalau fikih-fikih yang lama, Fathul Qori, Fathul Mu'in, itu saya simpatik barokahnya karena pengarangnya ulama-ulama mukhlisin. Tetapi ulama-ulama sekarang seperti Dr. Wahbah Zuhaili dengan kitab Al-Fiqhu wa Adillatuhu, itu sistemnya jauh lebih bagus daripada yang lama sistemnya. Tapi yang lama kita ambil berkahnya. Kitabnya Wahbah Zuhaili dalam soal fikih, Al-Fiqhul Islam wa Adillatu 8 jilid, itu sistematiknya sangat baik. Tafsirnya juga namanya kebetulan sama dengan tafsirnya Imam Nawawi, sama-sama tafsir Munir. Wahbah Zuhaili kan tafsir namanya tafsir Munir. Sistemnya sangat baik. Ini Qur'annya, ini makna kata-katanya, ini belawahnya, baru sarahnya. Baru setelah sarah ada lagi fikul hayat, kontekstualnya dengan kehidupan. Nah, tafsir yang lama jarang ada konteksnya. Konteks ini begini, misalnya kita baca wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha banfiqulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhili wa nabi wa fajjarna fiha minal uyun liyakulu min thamarihi wa ma amiltu aydihim afala yashkurun. Kita baca selesai. Konteksnya apa ayat ini? Konteksnya dengan pertanian. Mana lebih dulu, Jatiluhur apa Yasin? Yasin duluan. Jatiluhur baru aja itu. Tapi ini ayatnya persis Jatiluhur. Tanah yang kering, tanah yang kering, Allah hidupkan tanah ini dengan air hujan. Kemudian Allah bikin kebun kurma dan kebun anggur. Alirkan air ini dari tempat yang tinggi ke kebun-kebunmu sehingga engkau bisa makan dengan apa yang kau kerjakan. 100% pertanian. Bendungan. Ulama seperti saya dulu belum bisa kontekstualnya, cuman tekstualnya paham, ngajinya paham tekstualnya. Mengapa paham di pesantren tekstualnya? Karena diperinci kalau ngaji. Alhamdulillah utawi sakihi fuji lillahi iku kadui Allah Rabbil alamin kang maironi uang alam kabeh. Tekstualnya hebat. Kontekstualnya yang sekarang itu diperlukan. Misalnya saya kasih lagi kontekstual. Semua pesantren tentu tahu ayatnya. Wa arsalna riyaha lawaqih. Kami turunkan angin untuk perkawinan. Siapa yang kawin dengan angin? Tapi ayatnya jelas. Inna arsalna riyaha lawaqih. Nah, perkawinan ini apa? Bunga-bunga.
Allah bikin bunga jantan rambutan puluhan ribu, Allah bikin bunga betina sekedarnya. Begitu angin berhembus, rontoklah bunga jantan. Karena banyaknya puluhan ribu, di antara bunga jantan ada yang jatuh di bunga betina. Terjadilah pembuahan perkawinan. Quran itu. Nah, lalu yang kasat mata, salak dengan kurma, itu perkawinannya pakai orang. Kalau tidak pakai orang, berbuah, cuman tidak lebat. Nah, harus pakai orang. Jadi petani salak itu, petani salak itu bukan. Kalau bukan petani salak, dia tidak tahu. Kalau petani salak tahu ini bunga jantan, ini bunga betina. Saya ambil bunga jantannya, letakkan di bunga betina, berbuahlah salak itu. Selain salak, selain kurma, dengan angin. Nah, ini kontekstualnya. Kitab yang lebih akhir itu biasanya lebih sempurna. Dan kalau ahli sejarah tidak menulis, berarti bukan tidak tahu. Dia tidak tahu, bukan tidak menulis, tidak tahu. Sekarang saya tanya, Kiai Farudin nulis sejarah saya, paling dia nulis anaknya Pak Sukron 2, Faiz dengan Zainal Ridho, yang dia tahu. Datang Kiai Mahfud, oh enggak, anaknya Pak Suron 3. Siapa? Zainal Ridho, Faiz, Konita. Karena Konita jadi anggota DPR di Depok, tahu dia. Datang lagi Kiai, apa? Kata Kiai, enggak, anaknya Pak Suron 4. Ada satu lagi, namanya Zainal Ridho, namanya Umar Faruk. Nah, Umar Faruk itu banyak nggak kenal, termasuk Kiai Mahfud mungkin nggak kenal yang namanya Umar Faruk, karena anak saya keempat Umar Faruk itu cuma konsentrasi di kitab, ngajar subuh di anak-anak kelas 6, tidak keluar, tidak pidato, tidak ceramah. Lalu ada kiai berkata, oh enggak, saya enggak percaya itu kiai belakangan. Yang percaya saya baca kitab yang awal, yang Kiai Farudin yang tidak menyebut nama Ubaidillah. Yang lain nyebut Ubaidillah. Saya tidak masuk akal para ulama dan para habaib yang mereka banyak diantaranya Pak Alulia untuk menulis silsilah yang bukan silsilahnya. Mereka mesti tahu minal kabairi ayun sabar rajulu ila ghairi abihi. Minal kabair ayun sabar rajulu ila ghairi abihi. Sekarang kalau Ubaidillah itu tidak ada, bahwa Sayyid Ahmad tidak punya anak Ubaidillah, baiklah. Lalu siapa bapaknya Sayyid Alwi? Tolong Kiai Farudin tunjukkan kepada saya, siapa bapaknya Sayyid Alwi ini. Kalau Kiai Farudin tidak bisa menunjukkan, berarti Kiai Farudin menuduh bahwa Sayyid Alwi itu anak zina. Subhanallah, na'udzubillah. Tidak ada bapaknya. Nah, kalau saya tahu dari ulama-ulama belakangan yang menulis kitab-kitabnya bahwa Sayyid Ali bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ahmad bin Zainal bin Ja'far Sodiq bin Muhammad Al-Bakir bin Zainal Abidin bin Husain bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bukan Habib tapi ikut hafal juga, karena lama-lama karena sejengkel dulu saya nggak menghafal itu, karena saya bukan ahli nasab. Saya bukan ahli nasab. Maka bagi saya bikin pernyataan, siapapun saja yang datang ke rumah saya, hidungnya mancung atau tidak mancung, asal ngaku keluarga Rasulullah, saya hormati. Itu pernyataan saya. Siapapun saja yang datang ke rumah saya, hidungnya mancung atau tidak mancung, selama dia ngaku durian Rasul, saya hormati.
Adapun dia bohong, bukan urusan saya, urusan dia dengan Allah. Saya tidak ngurusi nasab orang, saya ngurusi nasib saya. Bagaimana kira-kira Habib Muhsin? Apa? Iya, Habib Syekh itu, Allahumma ya. Habib Syekh itu pernah menuduh saya, yang merusak habaib ini kayak Sukron ini. Itu kata-kata beliau. Loh, Habib, kok begitu? Lah iya, sampian ada asal orang hidung mancung dari Tegal, ada orang hidungnya mancung dari Pekalongan, ngaku Nabi dikasih duit, jadi langganan sama sampian. Yang bukan nasab Nabi ngaku nasab Nabi karena dikasih duit. Ini sampian yang merusak habaib ini. Loh, saya nggak peduli, saya husnudzon aja. Hidung apalagi nggak mancung pun ngaku nasab Nabi, saya terima kok. Mengapa terima kalau tidak mancung? Ya karena para habaib kawin dengan orang Sunda, kawin dengan orang Jawa. Dan saya kira semua habaib yang ada ini, kalau ditanya neneknya, pasti orang Indonesia. Tidak ada neneknya yang asli dari Hadramaut. Berani saya, walaupun depan Habib Muhsin saya berani. Bahwa neneknya Habib Muhsin insya Allah wong Indonesia. Karena dari Hadramaut tidak ada habaib yang bawa bini istri, itu nggak ada. Habib Ali kawin dengan orang Cikini, kawin dengan orang Bogor. Jadi walaupun hidungnya tidak mancung, dia ngaku nasab Nabi, saya hormati. Adapun dia berbohong, bukan urusan Sukron Makmun, urusan dia dengan Allah. Tapi saya menghormati, saya tidak berdosa. Apalagi masih habaib, bukan habaib itu saya hormati. Bagaimana? Orang-orang fuhab mantap apa tidak? Ini gunanya ngaji, supaya tidak terombang-ambing. Kayak Farudin cuma mancing-mancing saya. Saya tidak ada arah ke sini sebenarnya. Nggak ada saya arah ke sini tadi itu. Saya akan meneruskan sekularisme sampai jam 12. Setelah apa? Liberalisme, saya kemudian sekularisme, supaya kita tahu makhluk ini apa tujuannya. Liberalisme, ini kesimpulan. Liberalisme, kebebasan adalah asal manusia yang tidak didasari, tidak dibatasi dengan agama, tidak dibatasi dengan Pancasila, tidak dibatasi Undang-Undang 45. Berarti liberasi tujuannya untuk membinasakan bangsa Indonesia, mengayamkan bangsa Indonesia, mengkambingkan bangsa Indonesia, dan mengkebukkan bangsa, dan sudah berhasil. Contohnya kumpul kebo. Pernah mendengar kumpul kebo? Kefarudin pernah mendengar kata-kata kumpul kebo? Iya, tapi belum kumpul kebo kan? Pernah dengar? Adanya kata-kata kumpul kebo berarti sudah ada orang kumpul kayak kebo tanpa agama. Naudzubillah. Sekarang namanya sekularisme. Biar mateng orang fuhab ini. Ya. Masih ada pertanyaan liberalisme? Sudah nggak ada? Apa? Ke depan Habib. Sudah ke depan aja, ke depan apa? Ini telinga tua ini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin para asatidz, para habaib, guru-guru kami sekalian, matanallah bituli hayatikum. Mohon izin bertanya, Prof. Jadi ini sebenarnya curhat sedikit, Profesor. Curhat. Jadi ada beberapa pertanyaan di tempat anak sekolah, di tempat anak kerja, juga di beberapa tempat anak majelis, terutama di kalangan remaja-remaja dan juga teman-teman kantoran dan juga teman-teman yang suka nongkrong di kafe-kafe gitu, Prof. Nah, jadi perbedaan yang utama masalahnya adalah membandingkan antara Kristen dengan Islam, Prof. Kemudian proses liberalisasi yang terjadi yang tadi Prof jelaskan dari sisi sejarah munculnya, yaitu dari sisi Kristen, itu sampai
terinfluence, terpengaruh, akhirnya beberapa ulama kita itu juga mengalami proses liberalisasi itu, melepaskan diri dari agama Ustaz. Sudah ngerti. Ya, mohon ini ya. Sudah ngerti maksudnya. Khawatir menyamakan antara Kristen dengan Islam. Iya, sudah ngerti saya maksudnya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maksudnya dia kok banyak orang Islam yang liberal, kan gitu tuh maksud dia itu. Kok banyak orang Islam yang liberal? Orang Islam yang liberal itu yang tidak belajar seperti saya, cuma menerima dari barat liberalisme, kebebasan, ini bagus karena dibungkus dengan benang sutra, tapi tidak tahu sejarahnya. Maka itu sekarang saya buka sejarahnya supaya Habib tidak masuk liberal, karena kita tidak pernah trauma dengan agama kita. Kita tidak pernah trauma tentang akidah kita. Wa ilahukum ilahu wahid, kita tidak pernah trauma. Kita tidak pernah trauma dengan syariat Islam. Tidak pernah trauma. Kita tidak trauma dengan Al-Quran. Mereka itu trauma. Dari trauma itu melahirkan kebebasan. Tokoh-tokoh Islam ini yang termasuk liberal enggak baca sejarahnya. Kemana liberal ini tujuannya? Tidak membaca. Kalau dia membaca pendapat Profesor Dr. Humphrey Cox, ini tokoh liberal, mengatakan bahwa liberalisme tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Kalau manusia bebas dari asuhan agama, berarti kambing, berarti ayam. Jadi pemimpin-pemimpin yang tidak membaca sejarah liberalisme, mereka jadi liberal, wajar, karena nggak tahu. Untung saya tahu. Maka saudara, sekarang saya kasih tahu supaya tidak liberal. Jadi liberal itu hasil daripada orang yang trauma kepada agamanya. Kita Islam tidak pernah mengalami trauma. Dalam tauhid kita tidak trauma. Wa ilahukum ilahu wahid, kita tidak trauma. Dengan perintah-perintah agama kita tidak trauma. Dilarang berjudi, kita tak memahami benar mengapa Allah melarang berjudi. Karena berjudi itu tidak mendatangkan duit, malah menghabiskan duit. Ada 5 orang berjudi, 1 orang 1 juta modalnya berarti 5 juta. Duduk di depan meja, setiap hari cuma main judi. Yang 5 juta diambil tiap hari untuk makan, untuk minum. Dan pemasukan tidak ada bagi penjudi. Yang ada cuma memindah duit dari saku ke saku dan dimakan untuk minum dan untuk makan. Lama-lama habis duit ini, kalau sudah habis pikirannya ngerampok dan mencuri dan korupsi. Jelas kita tidak trauma. Kita dilarang oleh Allah berzina, tidak trauma. Sebab apa? Kita menjaga keturunan. Kalau misalnya sekarang dibebaskan berzina, kita jadi binatang, jadi kayak ayam. Ayam itu kurang ajar. Tahu kurang ajarnya ayam? Tahu sampean kurang ajarnya ayam? Saya kasih tahu. Kalau ayam itu kurang ajar. Ayam bertelur 6, ngerem, netes. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Yang laki-laki gede, ayah ibu kandungnya dikawin. Kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak ayam itu? Hah? Ngangguk-ngangguk ke Farudin sekarang. Ya kurang ajar. Ayam betinanya gede, dikawin oleh ayah kandungnya. Ibu kandungnya bisa dikawin dengan anak. Bapak bisa kawin dengan anak. Kakak bisa kawin dengan adik. Ayam kurang ajar. Mau jadi ayam? Mau jadi ayam? Kita terima larangan berzina ini. Tidak trauma kita. Benar dilarang berzina itu. Dilarang minum-minum keras, kita tidak trauma. Karena semua dokter menyatakan minuman keras merusak saraf. Apalagi sampai tingkat narkoba. Otak bisa tidak berfungsi. Ibu bisa anak bisa membunuh ibunya karena diminta duit untuk narkoba, tidak dikasih. Anak bisa menembak bapaknya karena narkoba. Kita tidak pernah trauma dengan ajaran agama kita. Kita terima agama kita dengan lapang dada dan kesadaran. Tidak perlu kita liberalisme. Kalau boleh dikatakan ginilah,
Allah kasih kebebasan, kasih. Hai Sukron Makmun, berbuatlah kau sebebas-bebasnya selama tidak melanggar Al-Quran dan sunnah nabimu. Ini liberalisme yang diberikan oleh Islam. Persilakan Sukron Makmun, kau berbuat sebebas-bebasnya selama tidak melanggar Al-Quran dan sunnah nabimu. Ini kebebasan yang diberikan oleh Allah, kebebasan tanpa bingkai, kebebasan tanpa batas. Binatang, hanya binatang yang bebas tanpa batas. Manusia selamanya tidak bisa tanpa batas. Kita sebagai warga negara Republik Indonesia tidak bisa sebebas-bebasnya, terikat dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kami beragama Islam, terikat dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, dan kami tidak pernah trauma dengan akidah. Kita tidak trauma dengan larangan Allah. Kita tidak pernah trauma dengan perintah-perintah Allah. Bagaimana? Mantap? Mantap? Ngaji tiap bulan sekali. Nanti bagaimana? Sudah selesai ya? Baca sedikit. Ya pokoknya beginilah cara ini. Nanti sembahyang duhur, kalau tempat tidak cukup ya gantian. Sembahyang duhur, habis duhur baru selesai pengajian. Jadi niatkan kepada saudara-saudara, niatkan tiap bulan jadikan wirid. Apa wiridnya? Wiridnya ngaji tiap Sabtu dengan fuab. Itu wirid saya. Wirid jangan ditinggalkan, istiqomah. Jadi mulai sekarang pasang niat semuanya. Fuhab, mana fuhabnya? Tidak mikirkan amplop saya, nggak usah dikasih amplop. Ini ngaji bebas amplop. Hanya untuk fuhab, kalau lainnya ya kasih saya hadiah. Ya, kalau tidak dikasih hadiah, kiainya nggak punya, nggak tani, nggak dagang, betul atau tidak? Kalau ngasih duit sama kiai itu pakai hadis sahih. La yakul to'amaka illa takiyun. Ada? Pernah? Kiai Farudin mendengar hadis ini? Kiai pernah mendengar? Pernah mendengar hadis ini? Kiai Kamal pernah mendengar hadis ini? La yakul to'amaka illa takiyun. Jadi saudara cari rezeki itu pakai administrasi. Sekian untuk fuhab. Ngaji fuhab, bawa duit. Organisasi yang tidak mampu membiayai diri akan menjadi organisasi boneka. Organisasi manapun saja, partai politik, organisasi apapun saja yang tidak bisa membiayai dirinya sendiri pasti menjadi organisasi boneka yang diatur oleh orang lain. Maka kalau fuhab ingin menjadi organisasi independen, maka hendaknya fuhab harus mampu membiayai dirinya sendiri. Siap? Bawa duit untuk fuhab, bukan untuk Sukron Makmun. Sudah, fuhab tidak usah mikirkan amplop saya. Ada beberapa pengajian yang tidak usah amplop, tapi ada beberapa pengajian yang ada amplopnya yang saya terima. Ya, tapi juga tidak juga setiap amplop saya terima. Ngaji di suatu tempat, masjidnya belum diplester, undang saya, enggak tega saya bawa amplop ke rumah. Saya terima, mana amplopnya? Saya kembalikan. Mengapa Pak Kiai? Terlalu kecil. Coba 1 miliar. Coba 1 miliar. Nggak dikembalikan oleh saya. Sudah untuk itu melester temboknya. Tidak semua saya makan. Ada mana yang saya makan, mana yang tidak saya makan. Kan ini saya kebanyakan ngaji pengajian sama ustadz-ustadz dan kiai-kiai yang sama-sama tidak punya kerjaan seperti saya. Nggak usah amplop. Yang ngaji kiai. Nah, tapi baiknya di situ dibikin kotak tiap pengajian itu untuk biaya fuhab, supaya fuhab itu tidak dibiayai orang lain. Menjerit saya ini.
Karena ormas-ormas yang manapun saja, organisasi politik yang manapun saja, yang tidak bisa membiayai dirinya pasti dibiayai orang lain. Jadinya jadi boneka. Supaya FUAP tidak jadi boneka, mari kita biayai FUAP ini. Bagaimana kira-kira ini? Setuju nggak kira-kira? Setuju? Bulan depan bawa duit. Tegas saja. Tidak untuk Sukron Makmun, tidak untuk pribadinya Kiai Lutfi, tapi untuk FUAP, agar FUAP bisa membiayai dirinya sendiri. Ini sekularisme, dari kata-kata sekuler diterjemahkan dengan bahasa dalam bahasa, itu salah terjemahnya. Allah, di sana salah. Al-ilmaniyah itu salah untuk menipu orang Arab. Seorang-orang dikata-kata ilmu. Sekularisme itu terjemahan bahasa Arab yang benar, al-ladiniyah. Baru nganggu. Ada untungnya ngaji dengan saya. Ya, Kefarudin. Sekularisme itu al-ladiniyah, non agama. Itu terjemahan yang benar. Tapi dalam bahasa Arab, di mana-mana kita buka buku kitabnya, dijadikan sekuler itu ilmaniyah. Itu penipuan terjemahan, penipuan istilah. Sekularisme itu lahir akibat daripada liberalisme. Liberalisme yang tujuannya untuk membebaskan manusia dari ajaran agama. Lahirlah sekularisme. Dan sekularisme itu ajaran gereja. Sampai detik ini, persilakan orang gereja kalau tidak terima dengan saya. Gereja membedakan antara Tuhan dan kaisar, dan membedakan kewajiban Tuhan dan kewajiban haknya kaisar dengan haknya Tuhan. Dibedakan. Sehingga sekularisme itu memisahkan agama dengan kehidupan manusia sehari-hari. Faham ini disebut sekularisme. Manusianya, orangnya disebut sekuler. Jadi kaum sekuler itu berfaham sekularisme. Apa faham sekularisme? Memisahkan agama dengan kehidupan manusia sehari-hari. Agama tidak mengatur kehidupan manusia sehari-hari. Agama cuma berada di dalam masjid, sujud, tahlilan, marhabanan, solawatan, bungkus berkat, pulang. Itu Islam. Kata kaum sekuler, Islam itu hanya di dalam masjid, sujud kepada Allah, tahlilan, marhabanan, solawatan, bungkus berkat, pulang. Itu Islam. Ya, itu Islam. Tapi Islam bukan itu saja, gitu loh. Ayo main logika dengan saya. Ya, Islam itu Islam, tapi Islam bukan itu saja. Allah nurunkan Islam ini untuk mengadakan perubahan peradaban dalam segala peradaban manusia. Itu diturunkan oleh Allah. Kaum sekularisme berkata bahwa agama tidak mengatur kehidupan manusia. Agama hanya berada di dalam masjid. Agama hanya sujud kepada Allah. Agama hanya tahlilan kepada Allah. Agama hanya solawatan. Agama hanya bungkus berkat. Habis berkat pulang. Di luar masjid tidak ada agama. Ekonomi diatur oleh manusia. Berbangsa, bernegara diatur oleh manusia. Ini suatu kesalahan besar. Islam diturunkan oleh Allah justru untuk mengatur kehidupan manusia, baik kehidupan manusia di dunia maupun kehidupan manusia di akhirat. Agama Islam datang untuk mengadakan satu perubahan, baik perubahan dalam rumah tangga, perubahan dalam ekonomi, perubahan dalam bermasyarakat, perubahan dalam berbangsa dan bernegara. Ini semuanya Islam mengadakan perubahan. Tidak hanya mengatur sholat, tahlilan, marhabanan, sholawatan, bungkus berkat,
tapi Islam mengatur segala tatanan kehidupan manusia. Maka kaum sekuler itu hanya menunjukkan mereka ketidaktahuannya terhadap ajaran agama. Bagaimana timbulnya kaum sekuler di Indonesia? Timbulnya kaum sekuler di Indonesia, orang yang hanya Islamnya baca syahadat di depan penghulu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, qabiltu nikaha wa taswija bil mahrimat kurtite. Setelah baca syahadat di depan penghulu, tidak pernah ke majelis taklim, tidak pernah belajar agama ke pesantren, tidak pernah barangkali membaca buku-buku Islam. Kebetulan jadi tokoh masyarakat, kebetulan jadi bupati, kebetulan jadi komandan Kodim di masyarakat, kebetulan agamanya Islam tapi tidak mengerti Islam. Tolong tokoh-tokoh masyarakat semacam itu jangan berbicara Islam, merusak agama Islam. Bagaimana? Hah? Islamnya cuma kartu penduduk kok. Cuman baca syahadat modalnya di depan penghulu karena mau kawin. Setelah itu tidak pernah bicara agama, tidak pernah ngaji, tidak pernah bergaul dengan ulama. Tiba-tiba jadi bupati, tiba-tiba jadi komandan Kodim, tiba-tiba jadi jenderal. Karena jadi tokoh masyarakat disuruh menyambut agama, yang salah yang nyuruh. Yang salah yang nyuruh. Dia tidak ngerti agama disuruh nyambut. Hanya bicaranya ngawur. Ini yang banyak merusak di Indonesia ini, lalu menjadi kaum sekuler. Bahwa agama tidak mengatur kehidupan manusia. Agama hanya ada di masjid, dzikir, tahlilan, marhabanan, bungkus berkat, selesai. Allah nurunkan Islam, ya itu, tapi bukan itu aja. Nurunkan Islam untuk mengatur kehidupan manusia, untuk mengatur ekonomi manusia, untuk mengatur bermasyarakatnya, ber-RT, ber-RW menurut Islam, berpolitik menurut Islam. Saya siap untuk berbicara dalam segala bidang ini. Saya siap akan berbicara tentang politik dalam Islam. Saya sampaikan kepada bangsa Indonesia, bangsa itu mau makai alhamdulillah, bangsa itu tidak mau makai pun alhamdulillah. Yang penting wa ma alaina illal balagul mubin. Saya akan sampaikan tentang politik Islam. Iya. Saya akan sampaikan tentang ekonomi Islam. Saya akan sampaikan tentang membangun rumah tangga dalam Islam. Isu-isu yang menyatakan bahwa Islam melarang laki-laki bergaulan dengan perempuan sebebas-bebasnya, itu isu salah. Isu yang benar, Habib, Islam menyuruh agar laki-laki dengan perempuan bergaul sebebas-bebasnya. Islam menyuruh, asal lewat pintunya. Nah, ini yang asal lewat pintunya. Masuk masjid lewat pintu, masuk kebun binatang lewat pintu, baru bebas melihat gajah, melihat apapun saja setelah lewat pintunya. Allah membuka pergaulan bebas sebebas-bebasnya, tapi lewat pintunya. Pintunya apa? Akad nikah yang sah menurut ajaran Islam. Ada yang kawin, ada yang mengawinkan. Kalau kawin sendiri itu namanya pelacur. Betul apa tidak? Ada yang kawin, ada yang mengawinkan. Ada saksinya, ada akad nikah, ada mahar, baru masuk ke pergaulan bebas. Maka termasuk Kiai Mahfud itu hasil pergaulan bebas itu. Kiai itu namanya ingat, Kiai Farudin ini hasil pergaulan bebas. Kalau bapak dan ibunya tidak bergaul bebas, tidak ada Kiai Farudin. Termasuk Sukron Mapun, hasil pergaulan bebas. Kalau ayah saya dengan ibu saya tidak bergaul bebas, tidak ada Sukron Mapun. Ya sih, hasil pergaulan bebas atau tidak? Ngaku. Para habaib, semuanya hasil pergaulan bebas ini. Sudah hasil pergaulan bebas, tapi lewat pintunya, gitulah.
dibuka lapangan pergaulan bebas, tapi Allah bikin pintu, lewat pintu sini dulu baru kau bebas bergaul bebas. Nanti saya jelaskan itu semua tentang peradaban Islam dalam berumah tangga, peradaban Islam dalam ekonomi, peradaban Islam dalam bermasyarakat, ber-RT, ber-RW, bagaimana menurut Islam. Nanti saya jelaskan lagi tentang politik Islam. Ini politik Islam, dan saya mau adu dengan tata negara mana yang lain yang lebih bagus dari tata negara Islam itu. Saya tantang, mari diskusi. Saya mengumumkan Al-Quran. Nah, inilah saudara-saudara gunanya ngaji dengan saya. Ya, sekali lagi saya tekankan, kalau ngaji Fathul Qorib nggak usah dengan saya, ngaji Fathul Mu'in nggak usah dengan saya, ngaji Riyadhus Shalihin cukup dengan Kiai Mahfud. Mau baca Ihya dengan Kiai Asli, persilakan. Karena saya punya kitab yang numpuk inilah yang mendorong saya untuk mengadakan pengajian. Seandainya tidak ada kitab ini, saya nggak mendorong. Mau ngaji Fathul Qorib di kampung-kampung sudah banyak, mau ngaji Riyadhus Shalihin sudah banyak. Karena saya punya kitab masih ada di rumah saya. Nanti di depan saya bawa ya. Saya bawa Injil yang bahasa Arab. Ya, saya nanti bawa Injil yang bahasa Arab. Bawa Injil yang bahasa Arab, nanti kitab yang lain. Nah, ini isinya yang dulu. Ini saya sudah beli kitab 2 kali, ketiga kalinya itu. Karena banyak. Nyuri ilmu boleh, tapi nyuri kitab jangan. Saudara ini menghalalkan ini. Kitab ini 3 kali saya hilang. Begini, saya ini setiap bulan Januari tanggal 1 mesti telepon ke Kairo, ke anak mahasiswa, pernah di Kairo kan? Tanggal 15 Januari ada pameran kitab Ma'rad, semua kitab baru, tapi Ahlussunnah wal Jamaah. Carikan kitab baru, beli yang mana saja. Tiap tahun ada alfiyah baru, ada. Saya punya alfiyah Kiai, i'rabnya alfiyah mulai qolah, fi'lun madin, Muhammadun, fa'ilun marfu'un. Jadi baitnya itu di apa? Di i'rab. Setelah itu mufradat, makna kalimat, lalu sarahnya. Wah, indah kitab itu. 2 jilid tempatnya kayak ini. Jadi setiap tahun saya mesti datang kitab baru. Mesti saya telepon yang di Mesir ini tanggal 1 Januari. Nanti tanggal 15 ada Ma'rad. Ma'rad itu apa? Pameran buku. Keluar kitab-kitab baru di Al-Azhar itu. Tiap tahun kitab baru. Sehingga saya punya semua. Kitabnya Wahbah Zuhaili saya punya. Kitabnya ulama-ulama lain, Profesor Gotor Kordowi saya punya. Kitabnya namanya Fiqhud Daulah, Fikih Bernegara. Lalu saya punya kitab Tata Negara Politik, Fiqhus Siyasah dari Imam Ibnu Taimiyah. Lalu Ahkam al-Sultaniyah Imam Mawardi, Al-Ahkam al-Sultan Imam Abu Ya'la dari Madhab Hambali. Saya tumpuk tata negara Islam itu. Saya baca. Nah, lah yang ilmu yang saya anggap saudara tidak tahu, maka saya adakan pengajian. Insya Allah dugaan saya tidak salah kok. Apa? Karena saya yakin Anda tidak punya kitab ini. Ajnihatul Makrif Thalathah wa huwa fiha. 3 sayap. Ajnihatul Makrif Thalathah, 3 sayap penipuan terhadap dunia Islam. Kawafisus Suyuf fil Madahibil Mu'asyirah, membuka tabir-tabir kebohongan yang mengaku madhab modern, modernisasi. Di sini semuanya ada. Asalibul Wasil Fikri
lil amali islahi ini karangan 3 dosen, 3 orang dosen di Madinah, bukan karangan perorangan ini. 3 dosen. Ustadz dari Kuliatus Syariah, Ustadz dari Kuliatus Dakwah wa Usuluddin di Madinah. 3 doktor yang mengarang kitab ini. Judulnya Asalibul Waslil Fikri lil Amal Islami, sistem penyerbuan berfikir terhadap dunia Islam. Bagaimana mengacaukan pikiran Islam. Ya termasuk kemarin yang ditanyakan oleh Kiai Fahruddin ini, dalam rangka mengacau pikiran Islam, dibikin perpecahan. Orientalis dalam kitab ini disebutkan bahwa tujuan Yahudi Zionis cuma 2. 1, ghursus sukuk fi qulubil mu'minin. Ghursus sukuk fi qulubil mu'minin. Tanamkan kebingungan umat Islam terhadap ajaran Islam. Yang kedua, at-tafriq bainal muslimin. Bikin umat Islam berpecah belah. Jangan sampai umat Islam bersatu. Bersatunya ulama dan habaib ini yang merupakan kekuatan Islam di Indonesia. Mereka tahu selama para ulama bersama dengan para habaib membina umat, maka ini merupakan suatu kekuatan yang tidak bisa dirobohkan oleh siapapun saja. Maka robohkanlah ulama dengan habaib, hancurkan ulama dengan habaib untuk menghancurkan Islam. Maka tolong kepada para habaib dan para ulama untuk mengukuhkan forum ulama dan habaib ini. Kalau perlu kokohnya sampai kokohkan sama tidak ada daerah. Setiap kabupaten ada fuhab, setiap provinsi ada fuhab. Mari kita pererat hubungan antara para ulama. Jangan mau diadu. Tidak ada ulama Nusantara, tidak ada ulama Malaysia, tidak ada Islam Nusantara, tidak ada Islam Malaysia, tidak ada Islam Pakistan, tidak ada Islam Filipina, tidak ada. Yang ada Islam ahli sunnah wal jamaah, titik. Ini semuanya pemecah belah. Islam moderat, Islam ini pemecah belah. Kami FUAP tidak kenal Islam Nusantara, tidak kenal Islam Filipina, tidak kenal Islam Malaysia, tidak kenal Islam Pakistan, tidak kenal Islam Timur Tengah. Kami hanya kenal Islam ahli sunnah wal jamaah, titik. Bagaimana? Mantap? Saya ini sudah tua, jangan membangunkan macan tidur. Macan sudah tidur nyenyak dibangunin. Ya begini jadinya. Ya begini jadinya. Berhadapan dengan Sukarnamun langsung. Kesel saya karena saya baca di buku ini tujuan utama daripada Zionis cuma 2. Warsus sukuk fi qulubil mu'minin. Tanamkan kekacauan dalam otaknya umat Islam, supaya umat Islam otaknya kacau. Di sini banyak, di sini ada 50 persoalan. Saya sebut 1 di antaranya yang dikatakan di sini, hukum waris dalam Islam tidak adil. Perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2. Ini at-tafriq bainal muslimin. Ini perbedaan yang tidak pantas Islam menjadi agama internasional karena tidak adil. Masa perempuan dikasih 1, laki-laki dikasih 2, padahal laki-laki yang kuat yang bisa cari duit, perempuan yang lemah malah dikasih 1. Ini diskriminasi. Dalam buku ini ditulis, saudara, ketika zamannya Pak Munawir itu dibicarakan supaya ayat Quran ditinjau kembali. Lidzakari mithlatul unsyayain. Saya datangi ke kantornya, saya datangi dia. Kalau Pak Munawir, Allahumma fir lahu, kalau Pak Munawir melihat satu kasus seorang wanita yang miskin, anaknya banyak, kemudian saudara laki-lakinya kaya, kemudian yang miskin dikasih 1, anak laki-lakinya sudah kaya dikasih 2,
Ini kan diskriminasi. Pak Munawir, ayat Quran bukan untuk perorangan. Ayat Quran itu umum. Itu kan satu kasus, Pak. Sekarang kalau Bapak melihat kasus yang lain, laki-lakinya kaya, anaknya kaya-kaya. Yang perempuan kaya, suaminya kaya, istrinya kaya, anaknya kaya. Saudara laki-lakinya miskin, anaknya banyak, bagaimana? Baru Pak Munawir berpikir. Ini kasus terbalik. Tadi Pak Munawir melihat perempuan, sudah perempuan miskin lagi, anaknya banyak lagi, mendapat warisan cuma satu. Anak laki-lakinya kaya, anaknya sedikit, dapat bagian dua. Ini kan diskriminasi, ketidakadilan. Ini kasus. Kalau ada kasus lain, yang perempuan kaya, suaminya kaya, anaknya kaya, saudara laki-lakinya miskin, anaknya banyak, gimana? Mestinya Pak Munawir itu bukan lalu merubah ayat Qur'annya. Ayat Quran sudah adil, sudah tepat. Nah, kalau terjadi semacam itu, sebaiknya Bapak Menteri Agama bikin fatwa, bukan merubah ayat Quran. Gimana fatwanya? Bagi keluarga-keluarga yang sudah mapan rezekinya, hendaknya warisannya berikanlah kepada keluarga yang masih belum mapan. Fatwa itu tidak ada larangan. Bukan ayat Qur'annya yang dirubah. Ayat Quran tidak bisa. Allah itu adil. Laki-laki dapat dua, perempuan dapat satu, adil. Sebab apa? Laki-laki punya tanggung jawab, perempuan tidak. Laki-laki kawin wajib bikin rumah, laki-laki kawin wajib memberi makan anak istrinya. Dan hartanya laki-laki harta keluarga, lain dengan hartanya perempuan. Harta perempuan harta pribadi. Kalau laki-laki hartanya harta keluarga. Pagi-pagi istri saya bilang, Abi, apa? Itu sepatunya robek anak kita ini. Saya keluarkan dari saku saya. Nih, beli satu. Beras habis, saya keluarkan di saku saya ini. Itu kewajiban laki-laki. Kalau perempuan, umpama ada perempuan, sekarang dikatakan perempuan berkarir, ya perempuan berkarir. Pak, sudah Pak, gak usah sedih Pak. Untuk beli beras saya punya duit Pak, simpanan saya berikan, ayo saya beli beras. Kalau perempuan itu beli beras, itu bukan kewajiban, kebaikan. Tapi kalau kayak Farudin beli beras, kewajiban. Bedakan. Maka Islam memberikan laki-laki dua. Dua pun itu nanti masih milik keluarga, bukan milik pribadi. Karena orang barat gak ngaji, lalu dilihatnya 1:2 tidak adil. Banyak di sini nih. Kalau saya uraikan, apa bedanya orang Islam dengan orang zaman dulu? Sama-sama menyembah batu. Orang Islam menyembah batu, orang dulu menyembah batu. Cuman bedanya dulu dirupakan patung, sekarang dibukakan bangunan segi 4, namanya Ka'bah. Ka'bah itu kan batu. Kita semuanya sujud sama batu, kata mereka. Karena mereka enggak, mengapa lempar begitu? Kalau orang awam bisa berpikir, iya ya, kalau begitu saya menyembah batu ya. Tapi kalau orang yang ngaji, tidak. Kita tidak menyembah Ka'bah, cuman arahnya ke Ka'bah supaya imam dan makmum satu arah. Kalau arahnya masing-masing kan adu pantat imam dengan makmum. Nah ini sebagian. Nanti saya bongkar, saya selingin. Di samping saya baca kitab ini, saya selingin dengan kitab-kitab ini. Ya kalau mau fotokopi, itu kan kayak gini mau difotokopi. Ya silakan. Kau masuk di fotokopi. Kawasifus Suyub membongkar kebohongan-kebohongan fil madahibil fikriyah al-mu'asirah, dalam cara berpikir modern. Dengan berkedok berpikir modern, tapi itu penipuan-penipuan semua dibongkar di sini oleh Abdurrahman Hasan Bannakah dari Syria. Ulama Syria ini yang nyusun. Nanti saya kira cukup sekian saja dahulu. Nanti saya jelaskan, saya selingin di samping baca ini Mafhum Tajuddin ini, nanti terbongkar semua ini.
Semuanya terbongkar. Nanti semua di kitab ini. Pendapat Nurholis Majid, pendapatnya siapa, ketua umum PBNU, siapa? Yahya Stakuf, akan terbongkar di sini semua rahasianya. Maka ini perlu dibaca oleh fuhab. Mudah-mudahan setiap minggu mari kita bikin, mulai sekarang niat wirid ya. Apa wiridnya? Ya, wiridnya sebulan sekali ngaji di fuhab. Jadi ada undangan dari manapun saja ya. Malaikat manapun yang ngundang. Hari Minggu, hari Sabtu tidak ada undangan. Kayak Mahfud, hari Sabtu nggak ada undangan. Apalagi setan yang undang. Malaikat pun jangan diterima. Bilang sama malaikat, saya punya wirid. Apa wiridnya? Ngaji dengan Pak Sukron. Mumpung Pak Sukron masih hidup. Pergunakan panjang umur saya ini. Allah tidak tahu kapan saya dicabut oleh Allah. Allah bisa mencabut sewaktu-waktu. Pergunakanlah Kiai mumpung saya masih hidup. Insya Allah nanti saya uraikan ini semua di hadapan saudara tentang mafhumu tajdiddin menurut versi Imam Ghazali, menurut versi hadis Abu Dawud, menurut versi Amerika dan Eropa. Saya buka seluas-luasnya nanti, mudah-mudahan tidak ada larangan sesuatu. Sekian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ulang, untuk fuhab setiap Sabtu nggak usah mikirkan amplop saya kaya ya, kaya menurut ukuran saya. Nah, kalau yang dimakan ada, diminum ada kan kaya ya. Nah ya, insya Allah yang terpenting saudara bawa duit seikhlasnya. Ngaji ini apa 10.000, apa 5.000, apa 50.000, di depan bikin kotak situ. Nanti administrasinya diatur. Laporan keuangan itu yang jelas, dilaporkan setiap minggu, dapat sekian untuk ini, untuk ini, untuk ini. Untuk amplop kiainya sudah bebas, ya kan? Sudah tidak usah. Haji Nuri nggak usah mikirin amplop saya ya, biasanya dia mikirin, nggak usah Haji Nuri, nggak usah mikirin amplop saya. Untuk fuhab bebas ya, saya ngaji, mudah-mudahan ilmu saya nanti bermanfaat sampai di akhirat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.